Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya bersama GSJA Anugerah Cabang Kemendung berjumpa kembali dalam program Gemar pada pagi hari ini, tanggal 20 April 2023. Pada pagi hari ini saya Yeremia Rendra akan menyampaikan renungan yang terambil di Amsal pasal 24 ayat ke 31 sampai ke 32. Demikian firman Tuhan. Lihatlah semuanya itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihat dan menarik suatu pelajaran. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi yang indah ini saya mengucap syukur saya masih diberi kesempatan oleh Bapa untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini, di mana renungan pada pagi hari ini terambil di Amsal pasal 24 ayat ke-30 sampai ke-31. Tetapi saya baca yang ke-30. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur yang tidak berakal budi. Lihatlah semuanya itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dan dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada pagi hari ini mari kita mau belajar bersama-sama untuk mengerti apa maksud firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana ini menggambar Amsal melihat dan memperhatikan suatu kebun anggur yang tidak terpelihara dengan baik, di mana pemiliknya adalah pemalas. Sedangkan kebun anggur adalah suatu pohon yang harus dijaga, dipelihara, diperhatikan, dan dirawat, di mana kebun anggur kalau ingin menghasilkan buah yang bagus, buah yang besar dan berair, pemeliharaannya cukup diperhatikan. Itu mungkin pohon yang tidak tumbuh jelek harus dipotong, harus dipangkas, begitu pula daunnya. Sehingga dalam Amsal dia melihat, dia selalu memperhatikan di mana kebun itu ditumbuhi onak. Berarti pemilik kebun anggur adalah pemalas dan tidak mau memperhatikan, mengerjakan dengan setia, dengan tulus. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengilustrasikan di mana kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita mau ambil bagian pekerjaan Tuhan di gereja, kita tidak boleh menyontoh seperti pemilik kebun anggur ini. Kita harus melibatkan diri. Kita harus setulus hati untuk mengambil pekerjaan Tuhan di gereja itu. Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, apa yang bisa kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak melihat kekayaan kita, keberhasilan kita. Tuhan melihat hati kita, ketulusan hati kita. Jangan kita mau ambil pelayanan di gereja untuk menyenangkan hati orang, dilihat orang. Tetapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati kita, ketulusan, kesetiaan, kejujuran. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar di mana
firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan tembok pun sudah roboh. Berarti betul-betul orang ini tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengambil hikmah pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Lakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus hati, dengan setia, dengan taat. Jangan melihat orang, jangan kita mau dilihat orang, kelihatannya kita setia kita, tetapi hati kita ada setengah-setengah untuk melayani Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita lakukan dengan tulus atau tidak. Untuk menguatkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita baca Filipi pasal 2 ayat ke-12. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah bekerja keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu kamu masih hadir. Aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dan Filipi mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Kita cukup taat, cukup setia. Tuhan tahu. Tuhan tidak melihat keberhasilan kita, kekayaan kita. Maka dari itu, saya mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kita mau belajar. Untuk belajar untuk mengkoreksi diri kita. Apa betul kita ini sudah layakkah di mata Tuhan? Kita mau belajar, kita mau mengkoreksi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Bukannya kita sudah oke, bukan. Kita masih kurang. Maka itu dengan firman pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengkoreksi diri. Sudah layakkah kita? Sudah taatkah kita ambil bagian dalam pelayanan Tuhan di gereja? Supaya tidak sia-sia kita di mata Tuhan. Untuk sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, saya ambil satu ayat lagi, 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Ini ayat emas, yaitu ayat penutup sebelum renungan pada pagi hari ini. Jadi tidak sia-sia, Bapak Ibu, kita melayani Tuhan. Jeripayamu tidak sia-sia. Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Boleh saya ambil sebelum mengakhiri firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Puji Tuhan, puji Tuhan.
Cukup sekian renungan pada pagi hari ini. Saya mengucap syukur. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Kita harus setia, kita harus taat, kita harus semangat. Tuhan akan memberikan kita reward di kekekalan. Mari Bapak Ibu, sebelum kami mengakhiri, mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba mengucap syukur pada pagi yang indah ini Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya secara pribadi untuk menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau belajar untuk lebih taat, lebih setia lagi. Karena kami ingin mengejar reward untuk kemuliaan Engkau di Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini pengharapan kami, ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami alaskan oleh Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Amin.